pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap keadaan kita memujikan pujian ini. Dia tetap baik, Dia luar biasa. Yang
Yesus. Untuk itu kami bersyukur pagi hari ini kami ada kuat sehat. Ini semua anugerah Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga yang luar biasa. Kami bersyukur kami mengenal Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ajari kami Tuhan untuk tetap hidup takut akan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami ada kuat bisa menikmati pertolongan Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan Yesus yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, bahkan terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami masih bisa makan, berpakaian sampai hari ini. Tuhan, Engkau baik. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Bapa. Kami hanya memuji memuliakan nama-Mu dan bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai pada harinya. Tuhan, kami serahkan, kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Menyerahkan anak-anak-Mu yang bertugas hari ini melayani, Tuhan tolong. Menyerahkan juga hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami yang datang pagi hari ini, Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya kami mendapat berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap salah dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu yang mengubah hati kami, yang memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ada, ini bukan secara kebetulan, tetapi anugerah Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, bahkan terlalu baik dalam hidup kami. Terpujilah Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Shalom. Luar biasa pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah Tuhan di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita balas kebaikan Tuhan dengan pujian kita, dengan rasa syukur kita, dengan rasa terima kasih kita kepada Tuhan pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu, oh haleluya.
Setiap kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sehat sampai hari ini hanya karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Tidak saksikan kasihnya, satu ada yang berbeda. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ucapan rasakan kasihnya,
kita sudah berkata, ku mau bersorak bagimu pagi hari ini. Bangkit, serukan nama Yesus, karena Dia yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Yang di atas segalanya, amin Bapak Ibu, di atas segala masalah kita, di atas segala sakit penyakit kita, bahkan di atas segala kebutuhan kita. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memiliki penolong yang ajaib, kita memiliki penolong yang luar biasa, yang tidak membiarkan kita berjalan sendiri, bahwasanya Dia bersama dengan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur kami punya Yesus, penolong yang setia, yang tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, yang tahu keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tempat ini. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat Allah hadir memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan hidup kami. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus. Singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan. Urapi seluruh kami yang hadir pagi hari ini, baik anak-anak sampai orang dewasa, tidak terlewatkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Kami siap dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kalau kita dalam keadaan sehat, kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Pada minggu-minggu ini, saudara-saudara, firman Allah selalu berbicara tentang iman. 2 minggu yang lalu tentang iman sejati, minggu lalu tentang kuasa firman yang menghasilkan iman. Nah sekarang saudara-saudara masih berbicara tentang iman. Ada 3 aspek iman. Mari kita akan lihat saudara-saudara, menjadi ayat pokok kita pagi hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Firman Allah berbunyi demikian. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian kita lihat ayat yang ke-6, Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan perhatikan dulu tentang apa itu iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan bahwa iman itu merasa sebagai bukti, sebagai fakta real, apa yang tidak diungkapkan lewat pikiran sehat kita. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iman itu adalah satu tindakan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Dan iman itu adalah di mana dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan melekat pada kuasa daripada firman Tuhan. Jadi pada iman itu adalah bagaimana kita melekatkan diri, mengandalkan bukan karena kekuatan kita, tetapi kepada kekuatan daripada Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa di dalam kehidupan kita, kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang kita akan nikmati asalkan kita tetap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita tidak menerima janji Tuhan? Terkadang saudara-saudara dalam kehidupan kekristenan kita lemah
kita tidak berdaya karena situasi kondisi yang kita hadapi akhirnya membuat kita lemah sehingga kita tidak menerima janji-janji Tuhan itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari terus beriman kepada Tuhan. Terus percaya sungguh kepada Tuhan. Kita akan melihat di sini saudara-saudara ada contoh di dalam Alkitab. Dan itu menjadi bapa daripada orang beriman, yaitu namanya Abraham. Bagaimana dia tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh pengharapan dia kepada Tuhan. Sekalipun situasi kondisi yang dia alami tidak seperti yang dia harapkan, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan melihat saudara-saudara Abraham, bagaimana dia berharap kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Kita lihat dulu saudara-saudara di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-16. Roma pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan begini saudara-saudara. Roma pasal 4 ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 4 ini tentang Abraham dibenarkan karena iman, dan dikatakan iman supaya merupakan berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau bicara tentang iman, kita harus belajar daripada iman Abraham. Bagaimana Abraham beriman kepada Tuhan. Dan kita akan melihat di sini saudara-saudara, iman daripada Abraham memiliki 3 aspek. Kita lihat contoh dari Abraham ini saudara-saudara. Coba kita buka yang pertama saudara-saudara, aspek iman daripada Abraham itu. Yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang keempat, kemudian ayat yang keempat. Kita lihat di situ dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan begini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang pertama yang kita akan perhatikan adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Di ayat yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini perintah Allah kepada Abraham. Dan kemudian di ayat yang keempat, pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Iman yang disertai dengan ketaatan. Bukan saja saudara-saudara dia percaya, tetapi dia harus hidup dalam ketaatan. Saudara-saudara, sama seperti perbincangan kami kemarin saudara-saudara, Pak Ardani bilang begini. Orang taat pasti dia akan masuk gereja. Kalau dia taat pasti dia akan beribadah. Betul sekali saudara-saudara.
Kalau kita taat, kita akan rajin, kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita punya iman tetapi kita tidak taat, itu sama seperti saudara-saudara tidak ada artinya. Makanya saudara-saudara, iman itu harus disertai dengan ketaatan. Abraham Tuhan suruh pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak banyak tanya negeri yang mana, kemana aku pergi. Tetapi Abraham, saudara-saudara, di ayat yang keempat, ketika dia dengar firman Tuhan itu, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan Abraham di Ur Kasdim, di tempat tinggalnya, dia adalah orang yang terpandang di kaumnya. Dia orang yang diberkati. Tetapi saudara-saudara, kita lihat bagaimana ketaatan dia. Dia meninggalkan sanak keluarganya, pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Iman kita harus ditunjukkan dengan ketaatan kita. Saudara berkata, saya punya iman, tetapi tidak hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Itu tidak ada artinya, saudara. Tapi kalau kita lihat Abraham ini, dia punya iman dan ketaatan. Apa yang Tuhan firmankan kepada dia, dia lakukan. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, orang Kristen harus hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan. Jangan cuma sekedar kita beriman, kita percaya, tetapi kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang di akhir zaman ini memanggil nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak taat. Coba kita lihat ayatnya, saudara. Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23 dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada orang hanya dengan mulutnya panggil Tuhan, memuji Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Orang yang hidup dalam ketaatan, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, ada orang berkata, saya bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, membuat mujizat. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tidak hidup dalam ketaatan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita punya iman, kita juga harus punya ketaatan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan membantah. Jangan, saudara-saudara, dalam hidup kita tidak hidup dalam ketaatan. Belajar taat, saudara. Belajar taat kepada firman Tuhan. Mazmur 19 ayat yang ke-105 katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, mari kita hidup dalam ketaatan. Amin, saudara-saudara. Bapak, Ibu mau taat kepada Tuhan,
Mau taat kepada firman Tuhan. Saudara, hiduplah dalam ketaatan itu. Karena ketaatan itu akan membuahkan hasil dalam hidup kita. Saudara mungkin berkata, saya hanya melakukan firman Tuhan yang ini saja. Kalau ini tidak, itu tidak taat, saudara-saudara. Kita harus melakukan seluruh firman Tuhan. Apa yang dituliskan dalam firman Allah ini, kita terus lakukan. Amin. Jangan saudara berkata, yang ini saya tidak lakukan, yang ini kita lakukan. Tidak, saudara-saudara. Lakukan setiap firman Tuhan itu. Saudara, Tuhan akan memimpin kita langkah demi langkah. Saudara mungkin lemah hari-hari ini, tapi tetap beriman kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan langkah kita selanjutnya. Langkah kita selanjutnya, asalkan apa, saudara-saudara? Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam ketaatan. Sama seperti Abraham. Ketika Tuhan katakan, kamu pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka di ayat yang 4 tadi, ayat 4 Kejadian pasal 12, lalu pergilah Abraham. Dia tidak tunggu-tunggu lama, saudara. Jangan saudara berkata, nanti, wah kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan yang baik, nanti kalau saya sudah berkeluarga baru saya melakukan firman Tuhan. Jangan, saudara. Hari ini, kalau Tuhan jamah hati saudara, lakukan firman Tuhan itu. Amin. Jangan saudara menunggu, kalau saya nanti ditolong oleh Tuhan. Kalau itu banyak kali, saudara. Orang percaya banyak seperti itu. Kalau Tuhan akan berkati saya, kalau Tuhan baru saya akan lakukan. Saudara, lakukan firman Tuhan mulai hari ini. Anak-anak pun dididik, lakukan firman Tuhan dari kecil. Ada mungkin yang berkata, oh nanti kalau di sana saja berbuat seperti itu, kita di sini tidak seperti itu. Bukan, saudara. Harus berdasarkan firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari hidup dalam ketaatan. Amin, saudara-saudara. Mau hidup dalam ketaatan? Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat yang kedua daripada Abraham ini. Ada 3 aspek iman. Tadi yang pertama, iman harus apa, saudara-saudara? Disertai dengan ketaatan. Yang kedua, coba kita lihat Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 22 dikatakan begini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, perhatikan baik-baik ini, saudara-saudara. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang tadi yang pertama iman yang disertai dengan ketaatan. Yang kedua, iman yang disertai dengan pengharapan. Abraham, Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 katakan tadi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, situasi yang kita hadapi mungkin hari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Kondisi yang terjadi hari-hari ini mungkin berlawanan dengan akal pikiran kita manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi saudara-saudara, perhatikan Abraham ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Tuhan sudah janji kepada dia dalam Kejadian pasal 12 tadi. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi situasi, kondisi, kenyataan yang dia hadapi hari-hari itu, saudara. Istrinya, firman Allah katakan di ayat 19, Roma pasal 4, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, janji Tuhan katakan kepada Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi situasi yang dia hadapi, dia sudah menjadi tua. Kemudian rahim Sarah telah tertutup. Tetapi saudara-saudara, di ayat yang ke-20, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Tuhan sudah berjanji kepada saya dan saudara, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Kadang-kala kita ragu-ragu dengan janji Tuhan. Benar tidak Tuhan menolong? Benar tidak Tuhan menyertai? Situasi saya, keadaan seperti ini. Mungkin saudara melihat keluarga saudara, mungkin saudara melihat pekerjaan saudara, mungkin saudara melihat suami saudara, istri saudara tidak berubah. Saudara percaya Tuhan sanggup mengubahkan dan pegang janji itu. Amin. Firman Allah katakan di ayat 21, dengan penuh keyakinan. Ini Abraham, saudara-saudara, dia katakan dengan penuh keyakinan. Roma katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Roma bahwa dengan penuh keyakinan dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin, saudara-saudara. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan genapi. Berbeda dengan janji manusia, saudara. Janji Tuhan, ya dan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Abraham, dia tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kadangkala kita putus asa. Kadangkala kita tidak mampu lagi. Bapak Ibu saudara, mungkin saudara berkata, Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi saya mengalami seperti ini? Coba kita lihat Paulus, saudara. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dikatakan Paulus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Amin. Saudara, kadang-kala kita sudah kehilangan habis akal, mau cari di mana, mau bagaimana. Tetapi Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dia tidak putus asa. Hati-hati saudara, kalau sudah mulai putus asa, sudah mulai putus harap, kita akan mulai tambah hari, tambah lemah. Bukan tambah kuat kita, saudara. Tapi kita lihat Paulus di sini. Dia tetap beriman, dia tidak putus asa. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan adalah penolong di dalam hidup kita. Amin. Yang penting ini, saudara-saudara. Jangan sampai saudara-saudara sudah hari-hari ini mulai putus asa. Tapi percayalah, kalau kita berharap sungguh kepada Tuhan, seperti dalam Roma pasal 4 tadi, terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Saudara, jangan bimbang dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan.
Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan ya dan amin. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan memberikan anak kepada Abraham. Di masa tua Tuhan bukakan rahim daripada Sarah dan lahirlah Ishak di masa tua. Dan dari keturunan itu menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita mulai bersungut-sungut hari-hari ini, kalau kita mulai berkeluh kesah, tidak pegang janji Tuhan, kita tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Janji Tuhan itu akan lewat. Kenapa kita tidak sabar? Kenapa kita tidak pegang janji Tuhan? Kenapa kita tidak berharap sungguh kepada Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, ini tentang Nuh, tapi kita lihat dulu saudara-saudara tentang Abraham ya. Kejadian pasal 22, Kejadian 22. Kita lihat Kejadian 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, bagaimana ini? Abraham berdoa, berharap, beriman, Tuhan beri Ishak. Tetapi di Kejadian pasal yang ke-22, Tuhan katakan kepada Abraham, ambillah anakmu, bawa ke Bukit Moria, dan persembahkanlah dia sebagai korban. Saudara, Abraham, apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, saudara lihat bagaimana ketaatan daripada Abraham. Kita belajar ketaatan, saudara. Karena banyak sekali kita tidak taat kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu, apa saudara-saudara? Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, yang ketiga adalah iman yang disertai dengan penyerahan. Sudah dapat Ishak, mungkin saudara berkata, saya sudah kerja keras, saya sudah dapatkan sesuatu. Tetapi seperti Abraham harus diserahkan kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini orang berkata, enak aja, iya kan? Tetapi kita lihat iman daripada Abraham. Iman yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang penuh penyerahan. Anak satu-satunya. Saudara-saudara, Abraham mendapatkan ujian yang berat. Hari-hari ini mungkin saudara dapat ujian, dapat tantangan. Apakah saudara tetap berharap kepada Tuhan? Apakah saudara tetap melakukan kehendak Tuhan? Abraham ini, saudara perhatikan,
Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik. Makanya lagu tadi, Tuhan tahu yang terbaik bagimu. Kalau Tuhan suruh, Abraham harus ikut. Saudara, kadang-kala kita mulai ada pertimbangan. Ketika kita mendapatkan sesuatu ya. Contoh, kita dapat berkat besar. Tuhan bilang, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kadang-kala kita mulai berpikir, wah enak ya. Wah besar ini. Kalau kecil mungkin ya. Kalau kecil, wah masih bisa. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai besar, berkat yang Tuhan kasih besar, kita harus kembalikan kepada Tuhan juga besar. Kita mulai pikir. Tapi Abraham, saudara-saudara, Tuhan berfirman malam itu, besok paginya dia lakukan. Ini iman yang disertai penyerahan. Saudara, apakah saudara berserah sepenuhnya kepada Tuhan hari-hari ini? Apakah hanya sekedar kita datang ibadah, tetapi tidak ada penyerahan diri kepada Tuhan? Kenapa kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau sungguh-sungguh dengan kita? Kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibadah tidak fokus. Menyembah hanya pikir masakan, pikir ke sana kemari. Ibadah kita tidak fokus. Saudara, 1-2 jam, 2 jam setengah paling lama kita datang beribadah. Mari fokus dulu. Fokus memuji Tuhan, fokus dengar firman Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu tidak lewat. Supaya ketika orang tanya, kita dengar firman Tuhan, apa ya? Nggak tahu apa-apa. Tidak ada pertumbuhan. Maaf, saudara. Saya tidak tahu, ini Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari. Fokuslah dengan Tuhan. Kalau kita fokus dengan Tuhan, Tuhan juga akan perhatikan dengan kita. Tuhan juga akan melihat keadaan kita. Tapi kalau kita hanya sekedar rutinitas, sekedar kita datang ibadah, kita tidak akan menerima berkat itu, saudara. Saudara, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang disertai dengan penyerahan bukan iman yang menuntut, tetapi saudara, iman yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita menuntut, Tuhan, saya sudah lakukan ini, mana bagian saya? Itu bukan penyerahan, saudara. Saudara lakukan saja untuk Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan hitung itu, saudara. Dan Tuhan akan balas sesuai dengan waktunya Tuhan kepada saudara. Mari saudara-saudara, milikilah 3 aspek iman ini yang dimiliki oleh Abraham. Ketaatan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan banyak membantah dengan Tuhan. Yang kedua, iman yang disertai dengan pengharapan. Yang ketiga, penyerahan kepada Tuhan. Makanya seperti Roma pasal berapa tadi, saudara, kita akan mewarisi berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Berkat-berkat Abraham itu kita akan terima. Berkat apa itu? Berkat kekuatan, berkat yang melimpah. Tuhan akan berikan kepada kita. Ayat yang terakhir, saudara-saudara, kita lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Galatia pasal 3, ayat yang ke-9. Dikatakan begini, saudara-saudara. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman. Perhatikan baik ini, saudara-saudara. Jadi mereka yang hidup dengan iman, hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Hidup dengan iman, saudara. Jangan, saudara-saudara, kita datang ibadah hanya sekedar rutinitas. Kita datang ibadah karena hari Minggu kita. Tapi saudara, datang dengan iman. Hidup dari iman.
Mereka lah yang diberkati bersama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari hidup dalam ketaatan saudara dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini penting saudara. Berserah kepada Tuhan. Penyerahan. Orang ibadah kita sungguh menyerah kepada, bawa segala persoalan supaya apa? Saudara bisa menikmati berkat-berkat itu. Kenapa kita tidak menikmati berkat? Karena kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita ibadah tidak sungguh-sungguh. Mari kita ibadah sungguh-sungguh. Maaf saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang untuk kita, kadang-kadang kita sungguh-sungguh lakukan. Ya, untuk jasmani kita ya, kita lakukan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, bagaimana saudara lakukan untuk Tuhan? Sungguh-sungguh, harus lebih sungguh-sungguh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu tadi sebelum firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita nyanyi pujian sungguh-sungguh dengan penyerahan kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan ini. Supaya Tuhan menjamah kita. Buka hatimu. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Bangkitkan iman saudara. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. ketaatan kita. Tuhan mau kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan inginkan penyerahan kita kepada Tuhan, supaya kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kenapa kita tidak menikmati berkat Tuhan? Kita tidak taat, kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar taat, karena iman itu
disertai dengan ketaatan. Iman itu harus disertai dengan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar taat, saudara. Taat kepada firman dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Dan kita akan menyembah kepada Tuhan saat berbicara. Beserta dengan kita.
akan melihat tangan Tuhan yang kuat yang menyertai kami, akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus beriman di tengah-tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini. Mungkin kami melihat persoalan tantangan yang kami hadapi begitu besar, namun iman kami percaya Tuhan bahwa Engkau jauh lebih besar dari setiap persoalan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong dan memberkati kami. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biar Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan firman-Mu yang bertumbuh, subur, menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Pakai terus dalam pelayanan dimanapun pergi dan berada dengan hikmat dan urapan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Kami berdoa sebentar tangan kami akan terulur untuk memberikan persembahan. Kami rindu memberi persembahan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau beri dengan sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita akan saatnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.